Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, kita disuguhkan pada pengaturan Fang Yuan untuk memasuki formasi alam mimpi dengan sangat baik. Bukan dengan menerobos, tetapi dengan menyusup ke dalam klan nomor 1 di perbatasan selatan. Kemudian, apalagi yang akan terjadi pada kisah ini berikutnya? Mari kita sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 246. Di awal part ini, kita akan pergi ke benua tengah, menengok keadaan dari Zhao Lianyun. Di sana dia berlutut di tanah seperti patung, tidak bergerak sejak permintaannya ditolak oleh Feng Jinhuang. Padahal saat ini Feng Jinhuang dan juga keluarganya sudah tidak tinggal lagi di tempat itu. Mereka merasa tidak nyaman kalau harus terus melihat Zhao Lianyun yang berlutut di halaman mereka. Karena itu mereka pun memutuskan untuk pindah. Dan Zhao Lianyun pun tahu akan hal ini, tapi dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia benar-benar ingin menyelamatkan Ma Hongyun. Dia tidak punya cara lagi selain terus berlutut dan meminta seperti saat ini. Sepanjang hari, Zhao Lianyun hanya mengingat Ma Hongyun. Semua kenangan bersama Ma Hongyun di masa lalu muncul satu persatu di benaknya. Andaikan dia bisa kembali ke masa itu, Zhao Lianyun pasti akan menikmati masa-masa itu. Kini Zhao Lianyun kembali menitihkan air mata. Rindu akan Ma Hongyun. Pandangan Zhao Lianyun kini berkabut karena tertutup oleh air matanya. Dan dari sana, samar-samar, Zhao Lianyun melihat sebuah gu. Gu itu berwarna seperti pelangi dan memancarkan cahaya yang panas dari api yang membara. Zhao Lianyun tidak mengenali gu ini. Dia tidak tahu bahwa gu yang ada di hadapannya sekarang adalah gu peringkat 9, gu cinta, lambang dari sekte afinitas roh. Semakin Zhao Lianyun melihat gu itu, dia merasa seolah-olah bumi berputar. Kemudian pada akhirnya, Zhao Lianyun pun jatuh tersungkur ke tanah. Dia pingsan. Setelah itu, sekte afinitas roh dilanda keributan. Gu cinta yang tersimpan di dalam perbendaharaan sekte tiba-tiba bergerak, dan semua orang tahu bahwa kalau gu cinta bergerak, itu artinya dia sudah memilih seseorang. Mereka pun mulai mencari dan menemukan gu cinta berada di pundak Zhao Lianyun yang kini masih pingsan. Segera mereka membawa Zhao Lianyun dan menempatkannya di salah satu ruangan di dalam gedung utama sekte afinitas roh. Kemudian, seluruh tetua tertinggi, para tetua, dan juga para petinggi dari sekte afinitas roh dikumpulkan untuk mengadakan rapat darurat. Di sana kini lebih dari 100 orang telah berkumpul, termasuk Feng Jiuge dan juga Peri Baiking. Di depan semua orang, Su Hao memulai pembicaraan. Semua orang tahu bahwa Zhao Lianyun telah dipilih oleh gu cinta. Sesuai aturan sekte, maka dialah yang wajib terpilih sebagai peri generasi ini. Su Hao adalah orang yang selama ini terus berada di belakang Zhao Lianyun. Dia adalah rival dari Feng Jiuge ataupun Peri Baiking. Karena itu,
Saat Zhao Lianyun terpilih sebagai peri generasi ini, otomatis dia juga akan mendapatkan banyak keuntungan. Peri Viking mendengar ini tentu tidak setuju. Karena kalau dia mengakui perkataan Su Hao, maka itu sama saja dengan mengubur keinginan dari putri tercintanya. Tentu peri Viking tidak menginginkan putrinya menjadi sedih. Namun saat dia hendak bicara, Peng Zhuge segera menghentikannya. Peng Zhuge tahu apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh istrinya. Namun, situasi ini tidak memberi ruang untuk mereka bicara. Kalau sampai peri Viking bicara, maka dia hanya akan jatuh ke dalam jebakan yang sudah disiapkan oleh Su Hao. Akhirnya, setelah itu, beberapa immortal dari fraksi Su Hao pun mulai menyatakan persetujuannya pada pendapat dari Su Hao. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain. Ya, mereka semua adalah para ahli dari jalan kebenaran. Tentu mereka adalah orang-orang yang akan menjunjung tinggi aturan sekte. Karena sebelumnya sudah ada aturan yang mengatakan bahwa siapapun yang dipilih oleh Gu Cinta akan menjadi peri generasi itu, maka semua orang pun mengikutinya. Sampai pada akhirnya, hampir 80% lebih orang-orang yang hadir di sana menyetujui perkataan Su Hao. Bahkan sekalipun Zhao Lianyun adalah iblis dari dunia lain, namun pengakuan dari Gu Cinta itu adalah tanda paling besar untuk sekte afinitas roh. Mengingkari tanda ini sama saja seperti mengkhianati sekte afinitas roh. Hal inilah yang kemudian membuat banyak orang menyetujui perkataan Su Hao. Lalu di penghujung rapat itu, tetua tertinggi pertama tiba-tiba berkata, "Aku telah melihat keputusan dari semua orang. Namun karena Zhao Lianyun memiliki latar belakang khusus, aku akan menyampaikan hasil diskusi ini pada pengadilan surgawi, supaya nanti merekalah yang mengambil keputusan." Mendengar itu, Su Hao terkejut. Ini tidak seperti yang dia harapkan. Dia ingin mengambil keuntungan sebanyak mungkin, namun itu tidak akan bisa dilakukan kalau keputusan diambil oleh pengadilan surgawi. Oleh karena itu, wajah Su Hao pun menjadi masam. Sementara itu, saat ini, di sisa-sisa gunung Yitian, Feng Yuan diantar oleh seorang immortal wanita. Namanya adalah Wu An. Dia ditunjuk sebagai pelayan dari Feng Yuan. Dia juga yang akan membantu Feng Yuan untuk memasuki formasi super alam mimpi. Setelah membuka sebagian kecil dari formasi di depan, Wu An berkata sambil tersenyum pada Feng Yuan, "Silahkan Tuan masuk terlebih dahulu." Di saat yang sama, para ahli dari klan yang lain yang menjaga formasi di sana pun tampak memperhatikan Feng Yuan. Mereka tahu asal-usul dari Wu Yihai. Tetapi sekarang, karena pengakuan dari klan Wu, mereka pun tidak bisa bertindak sembarangan pada Feng Yuan. Kemudian, di dalam formasi super ini, terdapat ruangan-ruangan yang terpisah oleh sekat-sekat khusus. Totalnya ada 13, sesuai dengan jumlah klan besar yang ada di perbatasan selatan. Saat ini, tempat itu sudah seperti sebuah kota raksasa. Kemudian di antara ke-13 ruangan itu, ruangan milik klan Wu adalah yang paling besar. Kemudian diikuti oleh klan Ba. Bahkan, klan Xie dan klan Sang itu jauh lebih kecil daripada kedua klan ini.
Tidak lama kemudian, Fang Yuan pun sampai di wilayah milik klan Wu. Lalu di sana, dia segera disambut oleh seorang laki-laki tua. Wu Liao namanya. "Salam kepada Tuan Muda Wu Yihai. Maafkan saya karena tidak bisa menjemput Anda. Saya ditugaskan untuk menjaga tempat ini." Fang Yuan pun tersenyum. Kini dia tahu bahwa selama dia ada di sini, akan ada dua orang yang menjaganya. Dan ini adalah sebuah keuntungan. Baiklah, mari langsung ke masalah utamanya. Kamu pasti tahu tentang pesanan yang kuterima. Jadi, bawa aku ke sana, kata Fang Yuan. Wuan pun tersenyum. "Mari Tuan, saya akan mengantarkan Anda." Sesaat kemudian Fang Yuan pun tiba di lokasi. Di tempat itu sudah disediakan material abadi dan juga resep gu. Fang Yuan mempelajarinya, lalu dia mulai melakukan penyempurnaan dengan kecepatan yang gila. Setelah beberapa hari, Fang Yuan akhirnya berhasil menyempurnakan 2 buah gu immortal, sesuai dengan permintaan yang diberikan oleh klan padanya. Fang Yuan menghela nafas lega. Sekarang dengan 2 gu immortal ini, maka posisinya akan semakin stabil di dalam klan Wu. Selain itu, kedua gu immortal ini juga akan digunakan untuk memperkuat formasi super yang ada di sini. Setelah segalanya selesai, Wuan kemudian menghampiri Fang Yuan. Dia berkata bahwa mereka telah menyiapkan jamuan untuk Fang Yuan. Mendengar itu, Fang Yuan berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk mengumpulkan informasi. Jadi, dia pun pergi bersama mereka. Di dalam jamuan itu, Fang Yuan bertanya banyak hal tentang semua informasi yang belum ia ketahui dari Wuan dan juga dari Wu Liao. Malam itu pun berlalu, dan setelah jamuan selesai, Fang Yuan kembali ke ruangannya dan menutup diri. Dia sekarang mulai berkultivasi dan melarang orang untuk mengganggunya. Namun karena sikap Fang Yuan ini, Wuan sekarang menjadi gelisah. Alasannya kenapa? Rupanya alasannya cukup sederhana, yaitu peluang bisnis. Sebelumnya, Wuan telah menjalankan bisnis perjalanan ke formasi alam mimpi dengan tetua yang ditugaskan di sini sebelumnya. Tetapi karena kali ini Fang Yuan telah menggantikannya, maka bisnis ini pun sementara waktu dihentikan. Wuan masih terus mencari tahu bagaimana Fang Yuan mengambil sikap terhadap bisnis ini. Namun sayang, sejak jamuan beberapa hari yang lalu, Fang Yuan terus mengurung dirinya. Wuan berulang kali mencoba menghubunginya, namun dia selalu ditolak. Oleh karena itu, sekarang situasi yang dihadapi Wuan semakin menegangkan. 2 hari kemudian, Fang Yuan merasakan aura dari orang yang ia kenal. Dia lalu membuka pintu ruangannya, dan rupanya di sana terlihat Nyonya Baitu. Namun berbeda dengan biasanya, kali ini Baitu mengenakan pakaian yang menggoda. Dia sengaja datang untuk menggoda Wu Yihai. Tentu Baitu tidak tahu bahwa Wu Yihai itu adalah Fang Yuan, karena Fang Yuan masih menggunakan wajah familiar. Melihat Baitu, Fang Yuan bergumam, "Aku tidak menyangka kalau orang-orang ini akan menggunakan trik klasik. Benar-benar seperti orang tua." Fang Yuan sendiri sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Maka dia pun bangun dan berjalan menuju ke arah Baitu. Sementara itu di luar, Wuan tampak menunggu dengan cemas.
Rupanya semua ini adalah pengaturan dari Wu An. Dan tidak lama setelah itu, Wu Liao datang. Dia panik melihat ekspresi dari Wu An. Sial, aku terlambat, pikir Wu Liao yang juga sebenarnya punya rencananya sendiri. Namun tidak lama setelah Wu Liao datang, di saat itu Baitu keluar dari kamar. Wu An pun terkejut. Dia tidak menyangka kalau Fang Yuan akan berhubungan secepat kilat. Apakah mungkin terjadi penolakan? Wu An bertanya-tanya. Tapi di saat yang sama Wu An bisa melihat bahwa saat ini Baitu mengenakan anting-anting khas dari wilayah perbatasan selatan, yang mana anting itu menunjukkan kepemilikan. Siapapun yang mengenakan itu artinya mereka sudah bersuami. Sebelum masuk, Baitu tidak mengenakan anting ini. Namun sekarang setelah dia keluar, dia mengenakannya. Yang artinya, Fang Yuan telah menganggap Baitu sebagai wanitanya. "Nona An, ayo pergi dulu dari tempat ini," kata Baitu. Lalu, karena Wu An melihat wajah Baitu yang ketakutan, dia pun mengikuti Baitu dan meninggalkan tempat itu. Dan setelah berpindah lokasi, Baitu yang masih terlihat pucat kemudian berkata, "Nona An, sebenarnya Tuan Yihai tidak berhubungan badan denganku. Dia menitipkan pesannya untukmu." "Apa? Bagaimana mungkin dia menolak tubuhmu?" Mata Wu An terbuka lebar. Dia tidak menyangka bahwa Fang Yuan bisa menahan godaan dari tubuh mulus Baitu. Namun yang lebih penting, Wu An semakin penasaran dengan apa yang Fang Yuan katakan. Jadi setelah itu Wu An meminta Baitu untuk mulai bercerita. Baitu memulainya ketika dia memasuki ruangan milik Fang Yuan. Ketika itu Fang Yuan mulai mendekatinya dan berkata, "Ketika aku berada di Laut Timur, aku adalah seorang kultivator tunggal. Aku tahu rasa sakit dari seorang kultivator tunggal. Karena itu, aku tahu kenapa kamu sampai melakukan ini. Akan kukatakan padamu bahwa kamu boleh melanjutkan bisnismu. Aku tidak akan mengambil sepeser pun darimu. Semua keuntungan itu ambillah untuk dirimu sendiri." Kemudian setelah itu Fang Yuan mengeluarkan sebuah gu pakaian dan mengenakannya pada tubuh Baitu yang hampir telanjang bulat. Fang Yuan pun tersenyum dan berkata, "Anggap saja ini sebagai hadiah dari sesama kultivator tunggal." Mendengar itu jantung Baitu berdebar kencang. Dia tidak bisa membayangkan bahwa akan ada orang yang mengatakan semua kata-kata manis itu padanya dengan tulus. Bahkan Wu An sampai menangis karena teringat kata-kata Fang Yuan. Dia benar-benar tersentuh. Saat ini, bagi Baitu, Fang Yuan adalah sosok yang sangat melekat di dalam hatinya. Wu An terpana. Dia juga tidak menyangka bahwa Fang Yuan akan melakukan semua ini. Namun, semua itu sebenarnya tidak terlalu penting bagi Wu An. Karena bagi Wu An yang terpenting adalah tetap melanjutkan bisnis perjalanan ke dalam formasi alam mimpi. Dan sejak saat itu, Baitu serta Wu An kembali melanjutkan bisnis mereka. Meski semuanya berjalan sesuai dengan kemauan dari Wu An, namun sebenarnya ini juga bagian dari pengaturan Fang Yuan. Dia sengaja tidak menemui Wu An sebelumnya, tetapi dia menemui Baitu. Karena Fang Yuan ingin memberikan label pada Baitu dan bukan Wu An. Sehingga di kemudian hari, kalau terjadi masalah tentang hal ini, dia bisa mencuci tangannya dan menyalahkan semuanya pada Baitu.
Pak itu adalah orang luar, jadi kalau sekte ingin menghukumnya tentu saja itu bukan masalah yang sulit. Berbeda kalau hal ini dipasrahkan kepada Wu An. Sekte pasti akan melakukan penyelidikan dahulu sebelum menjatuhkan hukuman. Inilah yang sebenarnya diincar oleh Fang Yuan. Jadi, selama Fang Yuan tidak mengambil keuntungan apapun dari bisnis ini, maka dia akan lepas dari tuduhan. Dan itu tidak akan membuatnya jatuh dalam masalah. Alasan yang berikutnya kenapa Fang Yuan melakukan ini, jelas semuanya demi keuntungan pribadinya. Dia ingin menghabiskan waktu di alam mimpi, karena itu dia butuh ketenangan. Seperti yang kita tahu, bahwa formasi ini adalah milik dari para ahli di jalan kebenaran. Tapi, jelas bahwa formasi ini akan memancing perhatian dari semua orang, termasuk mereka yang berasal dari jalan iblis ataupun mereka yang adalah kultivator tunggal. Fang Yuan berpikir, jika jalan kebenaran memonopoli semuanya, maka keseimbangan akan mulai goyah. Dan di kemudian hari, mungkin akan terjadi pertempuran kedua di Gunung Yitian. Karena itu, Fang Yuan berusaha menghindari skenario terburuk. Dia memberi jalan pada para ahli dari jalan iblis ataupun para kultivator tunggal agar punya akses untuk memasuki formasi ini. Ketika mereka masuk, mereka akan mencoba sendiri betapa sulitnya alam mimpi. Dan mereka tidak akan menyebabkan keributan setelah itu. Apalagi kalau mereka sampai punya pikiran bahwa alam mimpi itu tidak berguna. Inilah yang diincar Fang Yuan. Jadi dia menggunakan bisnis dari Wu An dan Baitu sebagai sistem kontrol untuk menjaga para ahli dari jalan iblis agar tidak terlalu penasaran dan agar mereka tidak menyebabkan keributan. Sehingga pada akhirnya Fang Yuan dapat berlatih dengan tenang. Selain itu, dengan kondisi yang ia ciptakan sekarang, Fang Yuan pun bisa maju atau mundur sesuka hatinya sesuai dengan kondisi yang terjadi di masa depan. Apapun yang akan dia pilih nantinya, itu sama sekali tidak akan merugikan dirinya. Itulah yang Fang Yuan rencanakan. Dan karena semua pengaturan telah selesai, sekarang Fang Yuan pun memutuskan untuk memasuki alam mimpi. Beberapa hari sebelumnya, Fang Yuan sendiri sebenarnya sudah melakukan perjalanan ke alam mimpi. Ya, ini saat Fang Yuan tidak mau diganggu. Dan Fang Yuan menemukan, kalau biasanya dia itu hanya bisa mendapatkan 1-3 bahan dari alam mimpi untuk membuat gu mimpi, namun saat ini Fang Yuan bisa mendapatkan gu mimpi hingga beberapa kali lipat. Jelas, itu adalah peningkatan yang luar biasa untuk Fang Yuan. Semuanya berkat formasi yang diberikan oleh klan Wu, dan itu sangat berguna untuk Fang Yuan. Namun selain formasi, Fang Yuan bisa mencapai titik ini juga karena jiwa yang ia miliki. Simpelnya begini, bahwa ketika menjelajahi alam mimpi, perlahan jiwa dari seorang Master Gu akan melemah. Saat jiwa berada pada titik kritis, orang akan mulai kesulitan membedakan antara kenyataan ataupun mimpi. Akhirnya orang itu akan terjebak selamanya di alam mimpi. Hal itu akan terjadi ketika dia tidak bisa lagi membedakan mana alam mimpi ataupun kenyataan. Jiwa Fang Yuan bisa menjadi kuat karena dia terus melatih jiwanya di lembah Luopo sebelumnya. Maka dia memiliki jiwa yang luar biasa, dan hal ini sangat berguna untuk menjelajahi alam mimpi. Dan sekarang, Fang Yuan sudah masuk ke alam mimpi, kemudian muncul adegan pertama.
Seorang masterku muda tiba-tiba bicara dengan suara tinggi pada Fang Yuan. Sekte Pertempuran Abadi kami adalah salah satu dari 10 sekte kuno. Kau beruntung karena direkomendasikan oleh seniorku. Tapi kau harus tahu bahwa ada aturan di dalam seleksi ini. Semuanya akan bergantung pada kemampuanmu sendiri. Kalau kau tidak cakap, maka kau juga tidak akan bisa masuk. Mendengar perkataan itu, di dalam benaknya, Fang Yuan tampak mengerutkan kening. Sekte Pertempuran Abadi? Kenapa ada alam mimpi seperti ini? Sepertinya Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral dulu tidak bergabung dengan Sekte Pertempuran Abadi selama dia masih hidup. Atau jangan-jangan ada kisah yang telah hilang dan tidak diceritakan. Fang Yuan mulai menganalisis. Lalu kemudian salah seorang masterku yang ada di sana mengeluarkan 3 buah gu. Masterku itu berseru, "Ini adalah gu panah air, gu jubah air, dan gu air liur. Ketiganya peringkat 1 dan kalian harus memilih salah satu." Fang Yuan berpikir, karena di sini ada lebih dari 100 orang, dia bisa mengira bahwa seleksi ini akan dilakukan melalui pertarungan tim. Terlebih, ketiga gu ini saling melengkapi. Jadi, jika hanya sendirian, maka mereka pasti akan tereliminasi. Oleh karena itu, Fang Yuan pun akhirnya memilih gu jubah air. Ya, ini adalah formalitas. Karena Fang Yuan sendiri tidak punya banyak waktu. Semakin lama dia di dalam alam mimpi, maka kecerdasannya akan menurun dan jiwanya juga akan semakin melemah. Jika itu dibiarkan, maka Fang Yuan tidak akan lagi bisa membedakan mana kenyataan atau mimpi. Oleh karena itu, Fang Yuan pun mengambil jalan pintas. Dia menggunakan gerakan pembunuh mengurai mimpi. Kemudian sejumlah besar gufana dari jalur mimpi diaktifkan. Dan kemudian seorang Master Gu muncul di dekat Master Gu muda itu. "Senior, mengapa Anda di sini?" tanya Master Gu muda. Kemudian Master Gu yang senior berkata, "Aku datang untuk melihat juniorku. Aku tidak ingin membuang waktunya, jadi berikan gu air liur pada anak itu." Sang Master Gu muda pun terkejut. "Tapi Kak, itu curang." Master Gu muda itu mencoba untuk menolak. Namun sang senior berkata lagi, "Jangan khawatir, lagi pula dia membawa jubah air. Dia bisa menyembunyikan gu air liur dan tidak akan ada yang menemukannya." Master Gu muda itu pun tidak punya pilihan selain mengikuti perkataan dari seniornya. Dengan begitu, Fang Yuan pun mendapatkan 2 buah gu yang rupanya menjadi syarat untuk melangkah ke bagian kedua. Kemudian, sebelum bagian kedua ditampilkan, Fang Yuan sempat termenung. "Aku berhasil mendapatkan 1 gufana. Nilainya lumayan kecil kalau dibandingkan dengan gerakan pembunuh yang kugunakan. Ini tidak seperti yang kuharapkan." Bagaimanapun, sebelumnya Fang Yuan telah menggunakan gerakan pembunuh mengurai mimpi, di mana itu jelas mengeluarkan esensi abadi dan menggunakan banyak gufana dari jalur mimpi. Jadi, kalau dia hanya mendapatkan 1 gufana, tentu nilainya tidak akan sepadan. Fang Yuan pun mulai menganalisis. Jangan bilang bahwa mimpi ini terlalu besar. Oleh karena itu aturan di dalam alam mimpi ini pun menjadi jauh lebih kuat. Jika itu terjadi, maka mungkin pengaruh dari dunia luar seperti gerakan pembunuh mengurai mimpi pun akan menjadi kurang efektif. Fang Yuan masih berpikir, dan di tengah-tengah pemikiran itu, kini adegan kedua telah dimulai.
Di sana Fang Yuan menemukan dirinya berada di dalam kabut. Ini adalah ruangan inti dari sebuah formasi gu. Setidaknya terdapat lebih dari 100 master gu di sini. Fang Yuan kembali menganalisis apa yang ada di sekitarnya. Kemudian, dia merasakan ada yang berjalan mendekat dengan niat membunuh. Fang Yuan segera menjaga jarak dan berteriak, "Teman, jangan menyerangku. Ada banyak yang berpartisipasi di sini. Jadi, kenapa kita tidak bersekutu saja?" Pemuda yang sebelumnya ingin menyerang Fang Yuan, kini langsung mencibir. "Bersekutu denganmu? Apa kau pikir aku ini bodoh? Kau telah menyinggung Tuan Muda Long. Apa kau pikir kau bisa menemukan orang yang mau bersekutu denganmu?" Pemuda itu segera bergerak dan mencoba menerkam Fang Yuan. Fang Yuan pun tampak menggertakkan gigi. Dia tahu pemuda ini semakin dekat. Fang Yuan dapat dengan mudah membaca pergerakannya berkat pengalamannya selama ini. Dan Fang Yuan dapat menghentikan serangan dari pemuda itu. Pemuda itu pun terkejut dan segera mengambil langkah mundur. Fang Yuan tersenyum. "Aku bisa saja menyingkirkanmu dengan mudah. Oleh karena itu, sekarang mana yang kau pilih? Bersekutu denganku atau tersingkir dari babak ini?" Bahkan jika aku bergabung denganmu, kita tidak akan bisa melawan 98 orang lainnya. Kau telah menyinggung Tuan Muda Long. Kau merebut wanitanya, dan itu adalah tindakan yang bodoh, kata pemuda itu yang kemudian melangkah pergi. Fang Yuan tampak mengerutkan keningnya. Dia bergumam, pantas saja banyak orang yang gagal ketika menjelajahi alam mimpi ini. Faktanya tempat ini bahkan jauh lebih sulit daripada alam mimpi milik Yang Mulia Konstelasi Bintang. Sekarang, saat Fang Yuan hendak mundur, rupanya kini dia sudah dikepung oleh sekelompok pemuda. Sialan, mereka mencoba bekerja sama dan melawanku. Fang Yuan kini tampak menyeringai. Kita akan berpindah ke sisi yang lain. Di Gua Surga Bai Xiang. "Aku berhasil!" kata Bai Ning dengan penuh kebanggaan. Tubuhnya kini terlihat compang-camping. Sebagian dagingnya pun terlihat hangus seperti domba barbeque yang selesai dipanggang. Roh surga Bai Xiang. Dia menatap Bai Ning dan mengangguk. "Kau menggunakan tubuhmu sendiri untuk menahan api itu. Apa kau tahu betapa bahayanya tindakan yang kau ambil ini? Kalau saja kau gagal, maka seluruh tubuhmu akan berubah menjadi abu." Mendengar itu, Bai Ning menyeringai. "Tapi faktanya, aku berhasil." Mendengar itu, Bai Xiang pun tertawa. "Benar, kau memang berhasil. Oleh karena itu, mulai hari ini, kamu adalah tuan baru dari Gua Surga ini. Oleh karena itu, saya memberi salam pada tuan." Bai Ning pun mengangguk. Dia tidak mengatakan apapun. Dia kini merasa tubuhnya sakit semua dan kepalanya mulai pusing. Bai Ning merasa bahwa dia seolah-olah bisa tumbang kapan saja. Namun, Bai Ning tahu bahwa kalau dia sampai pingsan, maka api di dalam dirinya akan membakar tubuhnya sampai hangus. Kalau sampai itu terjadi, maka semua upayanya pun akan sia-sia. Bai Xiang tahu apa yang Bai Ning pikirkan. Dia berkata, "Tuan, saat ini Anda dalam bahaya. Jika Anda ceroboh, Anda bisa mati. Bahkan jiwa Anda pun tidak akan tersisa. Kecuali kalau Anda memiliki fisik ekstrim tubuh kecemerlangan petir. Maka mungkin kondisi Anda jauh lebih baik. Tapi sayang, sebaliknya,
Anda adalah pemilik dari fisik jiwa es gelap utara. Maka, Anda harus melatih teknik kultivasi yang saya miliki. Untungnya, saya memiliki metode kultivasi yang sesuai dengan kondisi Anda saat ini. Namun, Anda harus meninggalkan ras manusia dan melangkah menjadi ras manusia naga. Apa? Ras manusia naga? Paining pun terkejut ketika mendengar ini. Dia belum pernah mendengar hal semacam itu sebelumnya. Pai Xiang lalu menjelaskan bahwa ras manusia naga awalnya memang tidak ada. Namun sekitar 1 juta tahun yang lalu, Du Kelong telah mengembangkan metode untuk menjadi naga seutuhnya. Awalnya dia mengembangkan metode ini hanya untuk memperpanjang umurnya sendiri. Paining pun sudah pernah mendengar cerita ini. Bahkan jika dia hanya seorang immortal semu, namun informasi yang ia dapatkan pun memang patut diacungi jempol. Lagi pula memang Paining juga adalah jenius sejati. Dia bisa mengingat banyak hal sekaligus. Pai Xiang melanjutkan, Tuan, hanya dengan metode ini, Anda mungkin bisa menyelesaikan krisis yang sedang Anda hadapi. Tapi, metode ini cukup berbahaya. Berbahaya? Pai Xiang melanjutkan, ya, berbahaya. Anda harusnya tahu bahwa penyempurnaan Gu memiliki persyaratan yang ketat. Seorang ahli dari jalur penyempurnaan akan mempertimbangkan semua tanda Dao yang ada di dalam setiap material yang akan ia gunakan. Metode ini pun sama, karena penyempurnaan ini dilakukan dengan tubuh sendiri sebagai material yang akan digunakan. Namun, jumlah tanda Dao dari masing-masing orang itu berbeda. Dengan demikian, maka peluang keberhasilan pun menjadi semakin rendah. Selain itu, selama proses penyempurnaan, semua tanda Dao di dalam tubuh juga akan terpengaruh. Semua tanda Dao dari jalur es dan salju yang Anda miliki sekarang akan lenyap sepenuhnya. Apa yang dikatakan Pai Xiang itu memang menakutkan. Tetapi pada kalimat terakhir, mata Paining justru berbinar. Tunggu. Kamu tadi mengatakan bahwa tanda Dao dari jalur es dan saljuku akan lenyap? Lantas, apakah tanda Dao dari jalur informasi dan jalur transformasi yang ada di dalam tubuhku juga akan ikut menghilang? Paining bertanya dengan penuh semangat. Pai Xiang menjawab, benar, meski tidak ada jaminan pasti, tapi kemungkinan besar itulah yang akan terjadi. Mendengar itu, Paining pun menjadi bersemangat. Maka gunakan metode ini padaku. Paining bersungguh-sungguh. Paining pada awalnya adalah seorang laki-laki. Dia berubah menjadi wanita karena Gu Yin Yang yang sebelumnya Fang Yuan gunakan. Sejak saat itu, dia tidak lagi bisa menjadi laki-laki. Kemudian, dia akhirnya memiliki perjanjian dengan Sekte Bayangan. Jika semua tanda Dao yang mengikatnya itu hilang, maka Paining dapat kembali mendapatkan kebebasannya. Ini mungkin akan menjadi pertaruhan hidup dan mati, tapi bagi Paining, dia tidak merasa ragu sedikit pun. Mendengar keputusan Paining, Pai Xiang pun segera menyiapkan segalanya. Sementara itu, di benua tengah, tepatnya di pengadilan surgawi, tiba-tiba kini tanah bergetar. Peri Ziwei kaget dan langsung beranjak dari tempatnya. Di saat yang sama, nenek saya yang sedang menyempurnakan Gu pun menghentikan penyempurnaannya dan segera berlari keluar. Peri Ziwei kini melihat keluar. Dia terkejut saat melihat pilar cahaya berbentuk naga di kedalaman pengadilan surgawi. Tempat itu kuburan abadi.
Jangan-jangan ada senior yang telah terbangun dari tidurnya. Peri Ziwei tampak mengerutkan kening. Di saat yang sama, Nenek Sa dan juga Wei Lingyang tiba dan berdiri di samping Peri Ziwei. Peri Ziwei lalu berkata, "Ayo kita periksa." Mereka bertiga pun segera menuju ke tanah kuburan abadi. Begitu mereka sampai, mereka bisa melihat seorang laki-laki tua berbadan kurus yang kini terlihat hanya tersisa kulit dan tulang. Dia tampak merangkak keluar dengan sisa-sisa tenaganya. "Air, air," kata orang tua itu. Peri Ziwei dengan cepat menggunakan metode penyembuhan miliknya, namun sayang dia tidak memberikan efek apapun. Peri Ziwei mengerutkan kening. "Penyembuhanku tidak bekerja. Apa yang harus kita lakukan?" Wei Liang pun panik. "Ini buruk. Tubuh senior ini sangat aneh. Metode saya pun tidak bekerja padanya. Ini kekuatan hidupnya terus berkurang dan dia jatuh dalam keadaan kritis." Peri Ziwei mengerutkan kening lagi. "Tunggu, senior ini tadi mengatakan air. Apakah ini ada hubungannya dengan air?" Nenek Sa yang adalah ahli dari jalur penyempurnaan, dia familiar dengan banyak sekali material abadi. Dia berkata, ada 3 api abadi di dunia dan ada 3 sumber air abadi di dunia. Semuanya adalah material peringkat 9 dan pengadilan surgawi memiliki stoknya. Cepat bawakan kemari. Mendengar itu segera Wei Ling yang mengambilnya. Kemudian setelah ia kembali, mereka memberikan ketiga air itu dan rupanya tidak ada respon sama sekali dari orang tua ini. Mereka kembali menjadi panik. Peri Ziwei melihat orang tua ini. Dia melihatnya dari atas sampai bawah dan tiba-tiba dia menemukan sebuah keanehan. Lihat, dahi senior memiliki 2 tonjolan. Apakah itu batu? Melihat itu Nenek Sa tiba-tiba teringat. Aku tahu senior ini. Nenek Sa segera mengambil air naga surgawi yang ada di dalam aperturnya. Kemudian dia memberikan air itu pada orang tua ini. Setelah tegukan pertama, aura dari orang tua ini mulai kembali. Setelah tegukan kedua, dia mulai mendapatkan kesadarannya. Setelah tegukan ketiga, tubuhnya yang semula keriput kini mulai mengembang dan berisi. Setelah tegukan keempat, orang tua ini mendapatkan kembali tenaganya. Dan setelah tegukan kelima, dia meminta Nenek Sa untuk berhenti memberinya minum. Kini, orang tua ini telah mendapatkan kembali tubuhnya yang perkasa. Benar-benar ajaib. Awalnya dia seperti kakek-kakek tua yang hanya memiliki kulit dan tulang. Tapi saat ini, dia seperti seorang laki-laki paruh baya dengan tubuh kekar. Melihat perubahannya ini, ketiga orang yang ada di sana pun terlihat gembira. Lalu kemudian, orang tua ini pun berkata, aku merasakan bahwa seseorang sedang mencoba menggunakan metode yang pernah kugunakan di masa lalu untuk menjadi manusia naga. Aku mencium jejak takdir. Jadi, aku tidak punya pilihan lain selain terbangun dari tidurku. Peri Ziwei menatap pria ini dengan mata terbuka lebar. Tunggu, Anda? Apakah Anda adalah Du Kelong? Pria itu menjawab, itulah aku. Dan itu menjadi akhir cerita hari ini. Menariknya bahwa rupanya Baining ini nanti masih ada nyerempet-nyerempetnya, ada hubungannya dengan Du Kelong. Ya walaupun tidak bersinggungan secara langsung sih ya. Tetapi Bai Xiang rupanya punya metode yang pernah digunakan oleh Du Kelong.
Dan di saat yang sama, Fang Yuan juga ada di dalam mimpi dan berurusan dengan Tuan Muda Long. Kalau dari timeline-nya sih seharusnya mereka bukan orang yang sama. Tapi ya nggak tahu, kita akan cari tahu di part berikutnya. Terima kasih, see you again in next video dan bye.